Episode 66. Ingatan Masa Kecil Fei Hung. Shin Wanying melihat sekeliling ruangan dan menemukan bahwa Fei Hung sedang melihat beberapa lukisan keluarganya. Shinji tidak bisa tidak melihat guru alkemis yang putrinya katakan padanya. Meskipun ada banyak guru besar alkemis yang datang untuk memeriksa penyakitnya, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Dia terkejut melihat putrinya menyebut seorang pria Buddha sebagai guru besar alkemis. Guru besar, Shin Wanying memanggilnya, berusaha menyembunyikan ketidaksabaran dalam suaranya. Fei Hung tidak berpaling dari panggilan Shin Wanying. Sebuah orang di ruangan itu bisa melihat punggungnya, sementara pemuda itu terus fokus pada gambar-gambar di dinding. Kemudian dia mengambil salah satu gambar di tangannya yang ada di meja kecil dekat dinding. Tidak ada yang berbicara, tetapi sebuah orang bisa merasakan emosi yang mendalam memenuhi udara. Perasaan sedih dan sebuah ingatan masa lalu datang dari pemuda ini. Perasaan ini jelas dan kuat, seolah-olah itu adalah sihir, dan itu tersaring ke dalam hati setiap orang yang ada di dalam ruangan itu. Selama keheningan yang panjang, sedikit emosi tertekan dihasilkan dari lubuk hati mereka. Itu menjadi lebih berat dan lebih berat, sampai perasaan itu membawa mereka seperti beban besi yang berat ke titik di mana itu menjadi sulit untuk bernafas. Rasa sakit yang hebat, terlalu sulit untuk bertahan. Shin Wanying meletakkan tangannya tanpa sadar di dadanya sendiri, karena rasa sakit yang mendalam di hatinya. Air mata keluar dari matanya tanpa dia sadari. Ini adalah kesedihan yang kental, yang memiliki perasaan kuat karena kehilangan sesuatu. Penuh dengan kenangan, penyesalan, dan rasa sakit. Tidak ada suara, tidak ada kata-kata, tidak ada ekspresi, tidak ada gerakan. Itu seperti emosi yang mengambil bentuk fisik. Mereka bahkan bisa dengan jelas merasakan perasaan kompleks di dalam, membuat mereka merasa tertekan atau bahkan terkekang. Semua orang bertanya-tanya seberapa dalam emosi untuk melepaskan aura semacam ini. Punggung Fei Hung terlihat menyampaikan kesepian dan kesedihan. Mereka tidak bisa memikirkan hal lain karena aura yang dilepaskan oleh satu orang. Pria macam apa ini? Pengalaman macam apa yang dia miliki untuk memiliki emosi yang dalam seperti ini? Bagaimana dia bisa melepaskan emosi semacam ini sambil diam? Puluhan detik berlalu, merasakan perasaan ini ketika suara datar Fei Hung terdengar dan menarik mereka keluar dari trans mereka. Ibumu tidak sakit, dia diracuni. Ketika Fei Hung tiba di kamar ibu Shin Wanying pada awalnya, dia melepaskan indera spiritualnya dan memastikan kondisinya dengan melihat kondisi tubuh yang lemah dan tanda-tandanya. Fei Hung yakin bahwa ibu Shin Wanying menderita sakit karena diracuni. Dia telah diracuni tanpa ada yang menyadarinya. Selain itu, racunnya tidak terdeteksi, membuatnya lebih seperti penyakit usia tua. Dia berbalik untuk melihat Tuan Mo yang sedang memeriksa kondisi wanita itu, sambil juga melihat tanaman obat dan ramuannya. Dia mendengar ketika Shinji berbicara dengan lemah tentang keinginan dan penyesalannya kepada Shin Wanying. Berbicara kepadanya dengan cinta dan kasih sayang. Hati seorang ibu untuk putrinya bisa dirasakan dalam suaranya. Berjalan tanpa suara dan mendengarkan percakapan mereka, Fei Hung berdiri di depan dinding dan meja kecil yang disisihkan di sudut ruangan. Fei Hung melihat lukisan keluarga Shin yang tergantung di dinding. Jelas, lukisan di dinding adalah Shin Wanying dan Shin Tian bersama orang tua mereka. Banyak sekali gambar-gambar lukisan dari mereka, masih bayi sampai mereka masih usia remaja. Fei Hung tidak bisa menahan perasaan mengingat kenangan hidupnya ketika dia melihat lukisan gambar keluarga mereka. Meskipun telah menjadi seorang pendekar hebat di alam dewa dan kekuatannya berada di atas berjuta-juta kultivator, jalur dalam latihan kultivasinya sangat panjang dan kesepian. Terlebih lagi, jika tidak ada orang untuk dia bisa bersandar.
Fei Hung tertekan ketika dia mengingat masa lalunya. Sebelum dia memasuki jalur kultivasi, dia hanyalah anak biasa di dunia lain. Dia memiliki keluarga angkat seperti anak normal lainnya. Fei Hung lalu mengingat segala sesuatu kenangan. Hung Er, jangan makan terlalu banyak. Kau bisa sakit. Ibu tidak ingin kau sakit perut. Tapi ibu, aku sangat lapar. Baiklah, Hung Er sayang. Tetapi hanya makan setengah dari apa yang bisa kau cerna untuk saat ini agar kau tidak sakit. Ayah, kapan kau akan mengajariku cara bertarung dan menjadi pendekar sepertimu? Hung Er kecil, kau masih terlalu kecil untuk bisa menjadi pendekar dan belajar bertarung. Tapi aku ingin bertarung denganmu dan semua orang. Oke, tapi kita hanya bisa berlatih denganku agar kau tidak terluka. Jika terjadi sesuatu padamu, aku yakin ibumu akan banyak memukulku. Terima kasih, Ayah. Hung Er, apakah kau sudah memiliki gadis yang kau sukai? Tidak. Bagaimana aku bisa menyukai seseorang? Kenapa kau bertanya seperti itu, kakak? Karena aku ingin memastikan, Hung Er, kami tidak menderita karena wanita jahat manapun. Tapi aku benar-benar tidak menyukai siapapun kecuali kakak. Apakah kakak memiliki seseorang yang kamu sukai juga? Tentu, itu adalah kau yang aku suka. Mungkin kita bisa menikah saat kita dewasa nanti. Apakah kau serius, kakak? Tapi kakak perempuan dan saudara laki-laki tidak bisa saling menikah. Tentu saja bisa. Kau mungkin akan terkejut di masa depan. Kau mengatakan seperti itu lagi tanpa memberitahuku alasannya. Aku hanya ingin melihat wajah tampanmu ketika kau cemberut. Aku sangat mencintaimu, Bu. Tapi aku lebih mencintaimu lagi, Hung Er. Baiklah, sekarang aku akan membantumu mandi. Anak yang baik harus selalu bersih dari kotoran. Bu, kenapa aku tidak punya lukisan saat aku masih bayi sampai sekarang? Itu karena kami mengalami kecelakaan di rumah dan banyak barang-barang hilang, termasuk lukisanmu. Benarkah, Bu? Hung Er tersayang, kau tidak perlu merasa sedih. Kau adalah hartaku, cahayaku, putraku yang tampan. Ayo, biarkan ibu memelukmu. Selamat ulang tahun, Hung Er. Dia sudah berusia 12 tahun sekarang. Begitu cepat waktu berlalu. Hung Er, datanglah kepada nenekmu untuk dipeluk. Betapa tampannya cucuku ini. Dia bahkan sangat pintar. Itu diharapkan dari seorang anak jenius yang diberkati oleh surga. Ia pasti akan menjadi naga di antara manusia suatu hari nanti. Kembali di lingkungan nyata, di luar bayangan ingatan Fei Hung saat ini. Guru besar. Dia samar-samar mendengar suara Xin Yuanying memanggilnya. Namun Fei Hung masih diam. Kesedihannya masih menyelimuti dirinya. Dia mengambil lukisan yang ada di meja kecil di sampingnya. Di sana, dia bisa dengan jelas melihat lukisan keluarga Xin dari beberapa tahun yang lalu. Dalam lukisan, Xin Yuanying dan Xin Tian, mereka tampak berusia sekitar 8 hingga 11 tahun. Mereka bersama dengan kedua orang tuanya. Tampaknya, ibu mereka belum jatuh ke tempat tidur seperti sekarang.
Faihung merasakan di dalam hatinya tentang kenangan keluarganya ketika dia memegang lukisan di tangannya. Setetes air mata mengalir di pipinya, sementara perasaan sedih karena mengingat masa kecilnya dan depresi terus muncul di hatinya. Tidak menyadari bahwa dia secara tidak sadar mempengaruhi perasaan orang-orang di sekitarnya.